Salam, selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi akan kami presentasi yaitu yang pertama tentang dampak korupsi terhadap perekonomian negara, yang kedua dampak korupsi terhadap matinya etos kerja masyarakat, dan yang ketiga itu dampak korupsi terhadap ekualitas sumber daya alam oleh segelintir orang. Untuk itu, selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya itu dampak korupsi terhadap perekonomian negara. Yang pertama, korupsi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain identifikasi terhadap faktor-faktor penyebab korupsi, penelitian tentang dampak korupsi juga telah banyak dilakukan. Beberapa ahli berupaya mengidentifikasi dampak korupsi terhadap perekonomian. Yang kedua yaitu korupsi menurunkan tingkat investasi. Mauro pada tahun 1995 sampai 1998 menemukan fakta bahwa korupsi mampu menurunkan tingkat investasi suatu negara. Investasi yang rendah akan memberikan multiplier effect, investasi terhadap pertumbuhan ekonomi juga rendah. Maka dari itu, rendahnya investasi akibat korupsi mampu menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dari titik optimalnya. Yang ketiga, korupsi menambah beban dalam transaksi ekonomi dan menciptakan sistem kelembagaan yang buruk. Adanya suap pungli dalam sebuah perekonomian menyebabkan biaya transaksi ekonomi menjadi semakin tinggi. Yang keempat, korupsi menyebabkan sarana dan prasarana berkualitas rendah. Korupsi berupa penggelapan, suap, dan pungli dapat menyebabkan sarana prasarana di negara korup berkualitas rendah. Korupsi menciptakan ketimpangan pendapatan. Korupsi menyebabkan uang pembelanjaan pemerintah korup menjadi lebih sedikit. Akibatnya, ketimpangan pendapatan akan terjadi antara elit koruptor dengan publik karena berpindahnya sumber daya publik kepada koruptor. Korupsi meningkatkan kemiskinan. Badan Pusat Statistik mengklasifikasikan kemiskinan menjadi 4 kategori, yaitu kemiskinan absolut, di mana kondisi seseorang yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan. Yang kedua, kemiskinan relatif, di mana kemiskinan dikarenakan pengaruh kebijakan yang dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan. Yang ketiga, kemiskinan kultural, di mana kemiskinan disebabkan oleh faktor adat atau budaya yang membelenggu. Yang keempat, kemiskinan struktural, di mana kemiskinan terjadi akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem yang tidak adil sehingga mereka tetap terjebak dalam kemiskinan. Dampak korupsi terhadap matinya etos kerja masyarakat. Korupsi di Indonesia bukan lagi merupakan fenomena, melainkan fakta yang akan ada di mana-mana. Korupsi yang begitu hebat melanda republik ini yang akan menjiwai dan menuntun langkah dan perilaku seseorang. Korupsi menyebabkan matinya nilai didasarkan pada kerja keras dan ketekunan. Yang berikut, dampak korupsi terhadap eksploitasi sumber daya alam oleh segelintir orang. Dampak negatif akibat korupsi adalah adanya ketidakadilan seperti halnya sebenarnya negara kita termasuk kaya sumber daya alam, baik di darat maupun di laut. Kaya sumber daya alam seperti ikan, terumbu karang, wilayah wisata bahari, sumber energi, minyak dan gas bumi, dan lain-lain. Terjadinya korupsi menyebabkan ketidakadilan di berbagai sendi kehidupan. Uang negara yang semestinya untuk kesejahteraan rakyat, dengan adanya korupsi hanya dipakai atau dinikmati oleh seseorang yang melakukan korupsi. Rakyat yang seharusnya lebih membutuhkan tetapi tidak mendapatkan haknya lantaran dikorupsi. Padahal mereka atau koruptor sudah bercukupan. Ini semua jelas tidak adil. Sekian dan terima kasih.